Oke, Shalom dan selamat pagi. Walaupun banyak orang dimengerti, tapi tidak orang tidak ingin mendekat Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau memperkenalkan seorang hamba Tuhan di tengah kita, yaitu Bapak kepada Bulan yang kita lanjutkan dipersilakan berdiri Pak. Ini juga Bapak ya, yang ini dikasih anak Tuhan. Kita macam satu perahu, mereka punya kasih Allah, kita punya kasih karunia, kita punya macam kekasih kita. Itu karena banyak bersama kita pada hari ini. Dan saya pun baru pertama kali jumpa beliau, walaupun dia katakan sudah 6 tahun di Miri, tapi oleh karena kesibukan dalam pelayanan, puji Tuhan juga dia datang bersama kita. Dalam bulan ini kita belajar tentang tema atau topik yang saya khususkan untuk setiap bulan, yaitu mengutamakan Tuhan. Minggu yang pertama dalam bulan ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberi penjelasan bahwa kita ini adalah pribadi yang sangat berharga. Burung-burung di udara, kata firman Tuhan yang kita belajar pertama itu, lebih rendah daripada nilai kita sebagai manusia, demikian juga bunga bakau. Itu topik yang pertama kita belajar minggu yang pertama bulan ini. Yang kedua kita belajar tentang fokus Rasul Paulus, di mana setelah dia mengenal Tuhan, fokusnya adalah hanya pada Tuhan. Jadi Bapak Khosla telah menyampaikan satu message juga minggu lepas tentang mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi yang terakhir pada bulan ini untuk topik ini yaitu mengutamakan Tuhan juga, yang saya ambil dari, karena kita harus tahu setiap pribadi kita itu menampilkan corak kehidupan yang harus membuktikan bahwa kita mempunyai Tuhan. Karena jalan-jalan hidup kita itulah yang menunjukkan bahwa kita mengutamakan Tuhan ataupun bagaimana. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyatakan bahwa hidup ini adalah untuk mengutamakan Tuhan. Dalam message yang terakhir pada bulan ini, dari 2 Korintus 8, 1-5, merupakan satu pujian Paulus kepada jemaat yang bersama dengan dia pada waktu itu. 2 Korintus 8, 1-5, firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sama dengan kita, mereka pun ada penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, sama juga, kita pun tidak kaya raya seperti orang lain, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang kita perlu belajar. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, kata Rasul Paulus, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini adalah orang yang melayani di Yerusalem, rasul-rasul. Itu yang dikatakan orang-orang kudus itu. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan. Jadi kita sangat disegarkan oleh tim pada pagi ini yang diketuakan oleh Dr. Roja. Ini merupakan satu semangat di dalam Tuhan. Demikian juga Makedonia, semangat di dalam Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, apabila kita sungguh-sungguh berada di posisi yang benar di dalam Tuhan, ada sesuatu yang nampak dari kehidupan kita yang dilihat oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat ada kekuatan dalam kehidupan Makedonia, walaupun mereka orang yang sederhana, tidak kaya raya, juga mengalami penderitaan yang sama. Sama, kita ada penderitaan, mereka pun ada penderitaan, tapi ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang kita perlu, saudara. Kita sama dengan jemaat Makedonia, memang banyak masalah juga mereka tanggung.
Mereka juga miskin dan sederhana, tidak kaya raya, tetapi ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Kita perlu ini. Apapun situasi kehidupan kita, apabila Tuhan hadir dalam hidup kita, ada sesuatu yang mengherankan dunia ini, Jadi kalau kita melihat mereka itu banyak persamaannya dengan kita. Orang yang sederhana, tidak juga kaya raya, menanggung banyak penderitaan sama kita, banyak penderitaan, ada penyakit, sakit penyakit sebagainya. Tetapi jemaat Makedonia dipuji oleh Rasul Paulus. Hati mereka terarah kepada Tuhan. Ini rahasianya, saudara. Kita sama masih hidup di bumi ini seperti Makedonia, sama-sama. Tetapi pastikan hati kita terarah kepada Tuhan. Amin. Pastikan itu penting. Apabila hati kita benar-benar terarah kepada Tuhan Yesus Kristus, di sanalah ada sesuatu yang daripada Tuhan datang. Sehingga apapun penderitaan yang kita tanggung, tidak ada rasa, saudara. Apapun corak kehidupan kita miskin, sederhana, tidak ada rasa itu karena ada Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Karena ada Tuhan bersama kita. Kita tidak keseorangan. Ada Tuhan bersama kita. Itu penting apabila hati kita terarah kepada Tuhan. Jadi dalam kesempatan kita belajar firman Tuhan ini, kita harus bersatu hati, memastikan bahwa hati kita benar-benar terarah pada Tuhan. Sebagai orang Kristen, siapapun kita, pastor, dekan-dekan, semua anggota gereja, pastikan hati kita terarah pada Tuhan. Supaya ada pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan. Kita perlu itu. Kita perlu penyertaan Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu segala-galanya daripada Tuhan. Oleh itu, arahkan hati kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 perkara yang kita belajar hari ini. Kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah apa yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan. Dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, kata Paulus, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa mereka boleh bersukacita walaupun banyak penderitaan? Itulah saya katakan sama. Mereka ada penderitaan, kita pun ada penderitaan. Penderitaan kita itu berbagai. Ada yang menderita karena tidak berapa sehat, ada yang menderita karena banyak tekanan sebagainya. Tetapi walaupun ada penderitaan, jemaat itu ada sukacita. Bagaimana sukacita itu boleh terjadi? Karena ada Tuhan di dalam hati kita. Ini yang kita perlukan. Saya sebagai pastor dan kita semua, para hamba Tuhan, anggota gereja Tuhan, kita perlu ada sesuatu yang daripada Tuhan. Memang banyak penderitaan selagi kita di bumi ini, kita tidak akan terlepas dari berbagai penderitaan, tidak akan terlepas. Tetapi yang daripada Tuhan itu yang memampukan kita. Yang daripada Tuhan itu. Kasih karunia diberikan kepada jemaat. Kita perlukan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah apa yang Tuhan berikan, apa yang kita terima daripada Tuhan. Itu yang membuat sukacita mereka meluap, saudara. Mereka meluap. Kalau kita cerita satu persatunya pengalaman hidup kita itu, banyak sekali yang menekan kita, banyak sekali yang menyusahkan kita, saudara. Selagi kita di bumi ini memang akan silih berganti yang begitu dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali kami pastor-pastor juga. Tetapi yang kita perlukan adalah sukacita. Sukacita itu, saudara. Sukacita ada di rumah Tuhan. Bukan di rumah Tuhan saja kita ada sukacita. Tetapi apabila Tuhan hadir dalam hati kita, di mana-mana ada sukacita itu. Amin. Di mana-mana sukacita itu akan terjadi, saudara. Kita sama-sama menanggungkan berbagai penderitaan. Kadang-kadang di tempat kamu bekerja ada orang yang iri hati kepada kamu, itu penderitaan. Kadang-kadang di kampung halaman ada orang yang tidak senang dengan kamu, itu penderitaan.
Tetapi jangan terlalu susah hati dengan apa yang kita rasakan, yang berat kita rasakan. Pastikan sukacita itu datang dalam hati kita. Amin. Sukacita itu sangat perlu. Bagaimana sukacita itu boleh datang dalam kehidupan kita? Kalau ada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sumber sukacita itu. Saya mengalami ini bertahun-tahun saya melayani, walaupun banyak yang kita hadapi, tapi apabila kita menyembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku, dengan hati, dengan sepenuh hati kita menyembah Tuhan, Dia akan memberi sukacita. Kita perlukan itu. Bukan hanya hari Minggu, saudara, tetapi selama kita hidup. Selama kita hidup kita perlu Tuhan, selama kita hidup kita perlu sukacita itu. Saya tahu semua kita, termasuk kami pastor-pastor menanggung, banyak yang menyusahkan, banyak yang merupakan penderitaan itu. Tapi jangan khawatir, saudara. Ini berita baik untuk kita hari ini. Sukacita yang daripada Tuhan itu harus meluap dari hati kita, supaya apapun yang kita tanggung tidak akan terasa. Tidak akan terasa karena sukacita Tuhan itu melebihi segala-galanya. Ini yang saya belajar daripada Makedonia, daripada firman Tuhan ini. Kita perlukan sukacita yang meluap, terus meluap, artinya tidak pernah habis. Terus ada. Jangan sukacita kita itu hanya hari Minggu. Jangan hanya waktu kita di gereja, jangan, saudara. Apabila Tuhan betul-betul ada dalam hati kita, kita mau connect dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, sukacita itu tidak akan berakhir. Amin. Sukacita itu tidak akan berakhir. Karena sumber sukacita itu tetap ada dalam hati kita, di mana-mana kita berada. Ini yang kita perlukan. Jadi manusia tidak dapat berikan sukacita itu. Yang dapat memberikan sukacita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat itu. Apabila kita sadar bahwa sukacita itu daripada Tuhan Yesus Kristus, jangan bosan menyembah Dia, jangan bosan belajar daripada Dia, jangan bosan mencari Dia melalui doa, melalui kehidupan kita sehari-hari. Apabila Dia senantiasa dalam hati, kita tidak pernah lupa Dia, kita tidak pernah mau jauh daripada Dia, sukacita kita akan terus meluap. Dunia ini tidak boleh menolong kita, dunia ini tidak dapat memberi pengharapan kepada kita, dunia ini tidak dapat menghibur kita. Banyak orang mencari sukacita di dunia ini, gagal, saudara. Saya tidak tahu bagaimana kamu waktu kamu mendapat kesusahan, di mana kamu pergi. Kadang-kadang saya mendengar dari sebelah sana sebelah sini, mereka pergi ke pub, mereka pergi ke pantai, mereka pergi ke mana-mana, mau berusaha mencari sukacita. Tidak akan kekal selamanya. Mungkin ada 1-2 jam, mungkin ada 1-2 hari, tetapi tidak selama-lamanya. Yang selama-lamanya yang memberi sukacita itu adalah daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan terlalu berharap kepada sukacita yang daripada dunia ini. Kadang-kadang kalau kita sesati, bagus berkorokei dulu, berkis bulu gitu. Ini yang terkena. Kalau Rina itu saya heran tidak pernah ketinggalan lagu itu satu. Kalau itu naik, wah semua orang mau goyang. Kenapa? Karena macam ada sukacita, macam ada sukacita. Coba kamu rasa, pergi kamu di lain kali, coba suruh mereka on lagu berkikis bulu betis itu. Ada satu yang di dalam hati kita kan. Jadi itu menghiburkan kita 1-2 jam saja, saudara, 1-2 jam saja. Tetapi yang betul-betul memberikan kita sukacita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari berkikis bulu betis. Jadi kita harus bandingkan itu. Memang dia akan menghiburkan kita 1-2 jam, memang. Tetapi tidak akan selama-lamanya. Yang boleh menghibur kita, beri kita sukacita sampai selama-lamanya adalah Tuhan. Oleh itu jangan lupa berdoa pada Tuhan. Yang kedua, meskipun sangat miskin, mereka sangat miskin. Memang sama dengan kita, tidak berharta banyak, tapi mereka ada kemurahan. Mereka masih mau memberi kepada Tuhan. Mereka masih mau terlibat dalam pelayanan. Apabila ini terjadi dalam kehidupan kita, itu tanda Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Apabila kita ada kerinduan, ada keinginan untuk terlibat dalam pelayanan, untuk memberi, itu tanda Tuhan ada dalam hati kita. Tetapi apabila ada rasa kedekut, rasa tidak mau dalam hati kita, walaupun ada, kita katakan tidak ada. Kita katakan tidak ada nih.
Tapi sedangkan ada juga yang apa kita berikan kepada persembahan kepada Tuhan. Orang Makedonia tidak pernah pentingkan diri sendiri karena ada Tuhan dalam hati mereka. Mereka kaya adalah kemurahan. Maka selama ini kita tetap murah hati. Waktu ada orang memberi persembahan kita, memang mau terlibat sebelum hamba Tuhan bawa kamu pun sudah kita standby. Tapi kalau tiba masanya mau memberi, dalam hati kita beri ke tidak itu satu tanda tanya yang besar. Kalau ada pertanyaan beri ke tidak itu satu persoalan yang perlu kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Apabila ada Tuhan dalam hati kita tidak akan terlupa memberikan persembahan walaupun berapa, tetapi yang pasti ada. Itu tanda Tuhan ada dalam hati kita. Ada Tuhan dalam hati kita. Yang kedua, apabila kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, memang ada kerelaan dari dalam diri kita. Seperti Makedonia, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sekali lagi saya katakan, orang-orang kudus itu adalah para rasul, karena mereka berkumpul di Yerusalem. Itu orang-orang kudus yang dikatakan oleh Paulus. Jadi walaupun mereka dalam kesederhanaan, mereka memberi melampaui. Ini bukan karena mereka, tetapi karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlukan Tuhan bersama dengan kita setiap hari. Setiap hari kita masih meneruskan perjalanan hidup kita perlukan Tuhan supaya kita dapat melakukan apa yang mustahil bagi kita. Seperti kata di Karoja tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang betul. Yang mustahil bagi kita itu adalah karena Tuhan bersama dengan kita. Apabila Tuhan bersama dengan kita, segala sesuatu yang dulu tidak dapat kita lakukan, kita dapat lakukan hari ini karena ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Saya juga sama dengan kamu. Waktu saya pergi sekolah injil, bagaimana Tuhan dapatkah saya berdiri di depan orang ramai? Saya bergumul begitu 3 tahun dalam sekolah SMP 3 tahun. Tapi lama kelamaan Tuhan hiburkan, Tuhan berikan. Karena Tuhan, maka apa yang tidak dapat kita lakukan dapat kita lakukan. Amin. Apa yang dulunya tidak dapat kita lakukan karena Tuhan bersama kita, dapat kita lakukan. Ini yang perlu. Jadi esok lusa kita tidak tahu apa yang kita hadapi, saudara. Apa yang kita hadapi. Memang ada yang tidak dapat kita tanggung sendiri, memang ada, termasuk kami pastor-pastor. Tetapi yang dapat memberi kekuatan bagi kita adalah Tuhan yang di dalam kita. Jadi sehingga kita dapat melakukan yang melampaui kemampuan kita. Tealang amdang antam na memang teh ahon. Karena kita manusia ini terbatas, semua kita terbatas. Tiada yang sempurna, saudara, tidak ada yang sempurna. Tetapi apabila kita selalu connect dengan Tuhan, hati kita terarah pada Tuhan. Tuhan selalu hadir. Jadi apa yang tidak dapat kita lakukan, dapat kita lakukan. Amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Dia selalu memampukan kita, saudara. Dia selalu memampukan kita. Itu sebabnya kita harus bergantung kepada Dia. Dia memampukan kita setiap hari. Bukan saja dalam persembahan, dalam seluruh kehidupan kita. Banyak yang tidak dapat kita tanggung. Kadang-kadang kita berdepan dengan orang yang selalu memperhatikan kita. Itu tidak dapat kita tanggung, saudara. Karena dia selalu mau menjatuhkan kita. Memang tidak dapat kita tanggung. Tetapi apabila Tuhan hadir, kita dapat tanggung apa yang tidak dapat kita tanggung. Jadi kita masih berjuang. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi minggu depan ataupun besok, lusa. Ingat, apabila Tuhan bersama kita seperti bersama dengan Makedonia, kita dapat melakukan apa yang di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Yang kedua, dengan kerelaan mereka mendesak kami. Ini satu yang luar biasa. Mereka mendesak Rasul Paulus supaya mereka terlibat. Untuk terlibat dalam pelayanan orang-orang kudus. Ini hal yang luar biasa, saudara. Belum lagi Rasul Paulus cakap, mereka sudah mendesak. Biar kami terlibat. Biar kami terlibat untuk
sokong hamba Tuhan di Yerusalem, rasul-rasul. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, itu tanda Tuhan bersama dengan kita, saudara. Segala sesuatu yang dulunya tidak dapat kita lakukan. Sebelum orang tanya-tanya siapa yang mau baptisnya, kita sudah bersedia. Saya mau. Ini tanda ada Tuhan itu. Kadang-kadang kalau siapa yang mau jadi asa, bagaimana? Pergi buang kan itu. Kalau ada sesuatu yang macam menghalang kita, itu harus berdoa sungguh-sungguh. Jangan ada yang menghalangi kita untuk terlibat dalam pelayanan. Amin. Karena pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus waktu itu adalah menyokong para hamba Tuhan di Yerusalem. Tapi Makedonia yang miskin, Makedonia, jemaat Makedonia yang tidak berkecukupan, itu mereka menawar diri. Jadi saudara, di luar sana banyak orang memerlukan hamba-hamba Tuhan seperti kita. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita semua ini adalah hamba Tuhan. Apabila ada seseorang yang memerlukan bantuan doa, sila tampil diri, karena di dalam kita ada roh Tuhan. Jangan kita beri peluang kepada orang lain, karena Tuhan juga boleh pakai kita semua. Amin. Tuhan boleh pakai kita semua. Dalam hati kita harus siap sedia terlibat dalam pelayanan, saudara. Itu tanda Tuhan ada dalam hati dan kehidupan kita, seperti Makedonia ini. Belum lagi Rasul Paulus banyak cerita, mereka sudah tawar diri mau terlibat. Itu adalah sesuatu yang daripada Tuhan. Ada semangat yang daripada Tuhan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Belum tentu ada kesempatan tahun depan. Gunakanlah kesempatan hari ini. Layani Tuhan dengan sepenuh hati. Berbaktilah kepada Tuhan, karena apa yang kita tabur, kita akan tuai daripada Tuhan. Itu tidak akan ketinggalan, tidak akan miss, tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam ladang Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Jadi mari kita semangat dalam Tuhan, terlibat dalam pelayanan Tuhan. Jangan kita selalu tolak, jangan tolak pelayanan, jangan tolak perbuatan baik. Kalau ada orang yang perlu pertolongan, kita tolong, kita bantu. Karena segala sesuatu, seperti mana message yang saya pernah kongsikan, segala sesuatu yang kita lakukan bagi orang yang perlu, minumkah, makankah, pakaiankah, itu sepertinya kita lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun yang kita tolong, itu sepertinya kita tolong Tuhan, kata firman Tuhan. Jangan kita takut. Yang terakhir pada hari ini, karena mereka mengarahkan hati mereka kepada Tuhan, sungguh berserah. Mereka sungguh berserah kepada Tuhan. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan, kata Paulus. Mereka memberikan diri mereka, ini penting, diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Patutlah mereka mempunyai sukacita yang meluap-luap dan mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk pelayanan Tuhan, karena mereka terlebih dahulu mempersembahkan hati mereka, diri mereka. Diri inilah seluruhnya, tidak ada yang terkecuali, saudara. Segenap diri mereka serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan bekerja melalui diri mereka. Kita perlu itu. Tuhan tahu apa yang Dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita berserah, memberi diri untuk Allah, karena Tuhan lebih tahu apa yang perlu Dia gunakan melalui diri kita. Tidak semestinya kita berubah, tidak semestinya kita memimpin, tidak semestinya kita melakukan seperti orang lain, tapi ada saja cara Tuhan memakai kita. Karena pelayanan Tuhan itu banyak, karunia Tuhan itu banyak, karunia Tuhan banyak, pelayanan Tuhan banyak, cara Tuhan pakai kita terlalu banyak, saudara. Yang penting kita serahkan diri kita, hidup kita bertahan. Tuhan tahu siapa yang benar-benar berserah kepada Dia. Berita baik untuk kita hari ini. Apabila kita benar-benar berserah kepada Tuhan, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, dan Dia akan menyatakan apa yang akan kita lakukan di hari-hari yang mendatang. Dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dimanapun kita berada. Jadi perjalanan hidup kita masih berterusan.
Kadang-kadang di hadapan sana banyak yang mencabar kita, tetapi apabila kita berserah ataupun menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlu lakukan. Yang terakhir, sesudah mereka berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, barulah mereka kepada pelayanan Tuhan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. BM Kasih Kurnia adalah pelayanan Tuhan, bukan pelayanan manusia. Ini adalah ladang Tuhan. Ini adalah channel Tuhan Yesus. Jadi apabila kita sudah berserah kepada Tuhan, saya percaya kita akan mau terlibat dalam apapun pelayanan yang ada dalam gereja kita Kasih Kurnia. Jadi ini yang kita belajar hari ini. Yang penting supaya kita dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, hati kita terarah pada Tuhan. Apabila hati kita terarah pada Tuhan, pasti kita akan mengutamakan Tuhan. Kita akan kaya dalam kemurahan, kita akan penuh dengan kerelaan, kita akan tahu bahwa segala-galanya adalah untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, satu renungan singkat yang hamba-Mu bawa kami belajar pada hari ini, di mana kami boleh mengutamakan Engkau dalam kehidupan ini apabila hati kami arahkan kepada Engkau. Hidup kami persembahkan kepada Engkau Tuhan setiap hari. Tuhan, kami perlukan Engkau. Kami sangat perlukan Engkau Tuhan siang dan malam. Dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan cabaran. Tetapi apabila Tuhan ada bersama dengan kami akan mampu melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan, apa yang mustahil bagi kami dapat kami lakukan karena Tuhan bersama kami. Kami perlukan Engkau Tuhan siang dan malam, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan bisnis kami, dalam pelayanan kami. Kami perlukan Engkau Tuhan. Dahulilah di depan kami. Engkaulah yang di depan kami, Engkaulah yang memimpin kami, Engkaulah yang mengawal hidup kami. Engkau beri kami hikmat, kemampuan, kuasa, wibawa untuk menjadi alat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Kau berkati perjalanan hidup kami. Dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Beka Roja.